kata beliau, ya, kalau engkau ingin menikmati lezatnya la ilaha illallah, maka sucikan dulu ilmu Rabbal Baraya. Ya Allah, Tuhan sekalian makhluk, astagfirullah, kami minta dari minal khataaya, dari kesalahan baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi kita bersihkan dulu dengan istighfar. Makanya yang dibacanya bukan sekali, bukan juga 3 kali. Berapa di situ? 4 kali ada sirnya. Mengikuti hadis Abu Daud, ada satu zikir yang dibaca 4 kali. Ya. Ada satu zikir di Abu Daud. Ya. Allahumma inni asbahtu usyriduka wa usyridu hamalata arsyika wa malaikatika wa jami'a khalqika. Itu ada zikirnya di Abu Daud. Ya. Kemudian ditulis oleh beliau dalam Al-Witrul Latif oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Siapa yang baca 4 kali, selamat dia lahir batin, Allah jaga. Kalau dibacanya sekali, 1/4 diri, baca 2 kali, setengah diri, dibaca 3 kali, 2/3, dibaca 4, oh berarti Rasulullah SAW membagi diri manusia jadi 4 inilah yang ditelurkan kemudian oleh para ulama ahlul haqaiq, disebut anasir al-arba'ah, 4 unsur tubuh manusia. Ada tubuh yang tanah, ada tubuh yang air, ada tubuh yang udara, ada tubuh yang api. Diistighfarkan semuanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahan tubuh kita ini 4 kita. Lalu Allah tiupkan roh yang suci ke dalam diri kita. Roh ini kayaknya yang membuat dia turun 4 anasir itu jika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedurhakaannya diistighfarkan. Astagfirullah Rabbal. Siapa tahu ini mohon maaf, orang tua kita dulu ketika mereka melakukan hubungan spesial dengan ibu kita, dia nggak zikir, itu nggak ngefek ke tubuh kita. Maka kita istighfarkan tahan air itu yang mengalir di tubuh. Siapa tahu dulu orang tua kita, termasuk kita sendiri, pernah makannya di akhirat atau syubhat. Tapi bagi ahli zikir, antum makan nggak nyebut basmalah, itu syubhat. Walaupun secara fikih tidak, tapi dalam ilmu habaib, Sayyidina Nuh tidak pernah makan kecuali dengan bismillah, tidak pernah selesai kecuali dengan alhamdulillah. Maka ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر بعده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jemaah sungguh yang diberkahi Allah, salah satu warisan baginda Rasulullah SAW adalah menghidupkan subuh. Dari sebelum orang bangun, kita sudah bangun. Seandainya semua umat Islam menjaga sunnah ini, insya Allah tidak ada kemunduran di kalangan umat Islam. Kemunduran yang paling berbahaya bukan kemunduran kemajuan teknologi, bukan di bidang teknologi, tapi yang paling berbahaya itu kemunduran rohani. Orang-orang Jepang itu ada tradisi bangun pagi hari sebelum mereka modern hari ini, tapi secara kerohanian mereka kurang. Makanya angka pembunuhan terhadap diri yang kita sebut bunuh diri itu setiap hari ada. Artinya kemajuan peradaban zahir mereka tidak membuat bahagia rohaninya. Maka kalau diajak zikir pada sholat subuh, itu nggak usah malu-malu, keluarganya suaranya la ilaha illallah, dengan rohaninya, dengan jiwanya, dengan raganya, bersamaan membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mata ini terisi oleh data-data duniawi, handphone kita ini kan sekarang pintu ke semua alam, ya, benar ya? Handphone itu yang jadi hijab tadi. Nah, sebelum kita menikmati dunia-dunia internet itu, kita buka dulu Google dalam kolbu, dan pembukanya hanya Allah dan nama kekasihnya Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW.
Maka beruntunglah orang yang paginya dimulai dengan menyebut nama Allah dan nama baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini hasan. Hadis itu kualitasnya ada yang valid disebut sahih, ada yang valid tapi kurang sedikit namanya hasan, ada yang dhaif lemah. Ini hadisnya hasan. Nanti di akhirat akan ada orang yang ketika dihisab dan ditimbang amalannya tidak ada yang lain. Dibuat laporan, jadi nanti itu amalan kita di print semua. Printannya itu disebut sijil. Sijil itu bahasa Arab artinya laporan amal, tulisan. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ada seorang hamba Allah ketika sijilnya diterbitkan di akhirat nanti, sejauh mata memandang, sepanjang umur dia tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan. Kira-kira kalau begini siapa yang ngambil, malaikat neraka atau malaikat surga? Yang menarik dia siapa kira-kira? Malaikat neraka pasti, malaikat azab, bukan malaikat rahmat. Maka malaikat azab segera belenggu dia, lalu tarik dia ke pintu neraka. Tapi tiba-tiba ada khitab, al-khitab al-qudsi min hadratil quddus. Ada kalam dari Allah yang maha suci. Apa kata Allah? Wahai malaikat, sudahkah kalian membedah dan menimbang isi dadanya? Baru kemudian para malaikat sadar, ternyata malaikat itu tidak menghisap isi kolbu. Tugasnya cuma menghisap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dibukalah dada orang ini, diambil bagian kirinya yaitu jantungnya. Ternyata jantungnya berdenyut, tapi denyutnya bukan seperti denyutnya berbunyi La ilaha illallah, La ilaha illallah, begitu. Di hadis Imam Al-Baihaqi lebih detail lagi, lebih sederhana lagi. Ketika dibuka kolbu orang ini, yang ada cuma satu lafaz, Allah, Allah. Jadi jantungnya itu menyebut Allah. Saya kira ini cuma terjadi hari kiamat. Ternyata ada seorang mursyid ketika dia koma, dia sakit, dicek di Malaysia oleh seorang dokter jantung. Itu kan jantung ada alat ngeceknya. Jangankan orang yang sudah begini tubuhnya, baby, janin, itu bisa dicek jantungnya. Ada alatnya, nggak mahal juga itu alat. Ketika ada seorang syekh ahli zikir qalb sakit, dicek jantungnya bunyinya apa? Bukan duk, bukan gini, bukan begitu bunyinya apa? Allah, 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 Allah. Dokter jantungnya bingung, saya yang halu atau gimana ini? Maka dipanggil dokter yang lain, kamu dengerin ini benar gak telinga saya ini? Dengar oleh dokter kedua, iya. Bunyinya apa? Allah, Allah, Allah. Gak percaya juga, panggil perawatnya, sama. Ternyata ini tidak hanya di hari kiamat, tapi mulai terjadi hari ini. Barangkali itulah makna ayat. Siapa yang buta di dunia, dalam buta di akhirat, itu buta qalb. Maka Bapak Ibu jemaah subuh yang bukan Allah, mulai pagi ini carilah ilmu zikir qalbu itu, supaya apa? Kita ini nggak tahu sholat kita diterima atau enggak, kan nggak ngerti Pak. Tadi kepikiran dunia nggak Pak? Atau tahu-tahu imam udah waladhdallin, sholatnya sih kayak gitu nggak diterima. Tahu-tahu imam udah rukuk aja.
Karena kita belum merasakan siapa yang kita sembah dalam sholat. Karena sholat itu bahasa Arab, mending bahasa lama, sembahyang. Menyembah Allah, Allah yang maha ulama. Inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Dawud, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya, siapa yang sanggup bersama Allah, bersama nama Allah cuma qalbu. Sebelum makan bisa zikir, Ustaz? Bisa ya? Kalau lagi makan bisa zikir nggak lidahnya? Lagi makan? Gimana caranya? Nggak bisa. Maka orang Arab dulu punya kaidah, al-lisan tarjuman ma fil fuad. Lisan ini hanya terjemah isi qalbu. Jadi yang sebenarnya al-aslu ma fil fuad wal far'u tarjumanul lisan. Pokoknya ada di dalam qalbu, ini cabangnya. Beragama hari ini, khususnya agama Islam, sepertinya terjebak kepada beragama secara simbol. Coba aja lihat 2016 sampai 19, takbirnya luar biasa, tapi kita nggak menang. Kenapa? Karena cuma pakai ya, yang dibentak ustadz lagi, ustadznya ahli zikir. Cari mati, matiin kolbunya. Saya pernah dibentak Pak jamaah pakai takbir. Cuma kata kita ngajarin, udah, Islam tidak anti politik, cuma masjidnya milik bersama. Kamu jangan bawa-bawa satu pilihan. Langsung Allahu Akbar, lu kita takbirin balik. Umbang banget. Aku suruh masuk tak? Takbirin di luar masjid. Kamu sini takbir depan saya. Mana yang kuat kita takbirin? Gak ada yang berani. Takbirnya dengan kebencian, berarti itu bukan membesarkan Allahu Akbar, tapi dia membesarkan kebencian akbar. Bukan begitu cara orang bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita besarkan bukan Allah, yang kita besarkan kebencian. Saya bukan lagi ngasih jimat Pak, tapi ada yang mau maju politik, tadi kan udah tutup ya tahun lalu ya. Kalau mau menang, antum besarkan Allah dalam qalbu. Mudah semuanya. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Nah, lanjutkan hadis tadi. Apa kata Allah? Hei malaikatku, itu jantung ambil katakan, timbang dengan semua kesalahan dia yang kalian katakan sepanjang mata memandang. Apa yang terjadi? Ditimbang, jadi dihisap dulu baru ditimbang. Ketika ditimbang, adakah yang lebih berat dari nama Allah? Wa dzikrullahi akbar. Yang sering dijadikan ayat penutup khutbah Jumat. Ya. Sungguh sebutan Allah, menyebut nama Allah lebih besar. Ketika ditimbang, mana yang berat? Langsung nama Allah, qalbu yang menyebut nama Allah itu lebih berat. Beginilah. Ini bukan menyuruh maksiat, bukan ya. Tapi siapa kita yang tidak bermaksiat? Kata Ustaz, kalau maksiat kecil di sisi Allah besar. Benar Ustaz ya? Kami yang ngaji kitabnya, kalau maksiat di sisi Allah lebih besar. Tetap satu dipandangnya, tapi besar. Kalau orang awam satu-satu aja. Apa yang akan kemudian jadi modal kita ketemu Allah? Modal kita ketemu Allah
betapa senangnya, betapa ridhonya Allah ketika dibuka kolbu ini, isinya nama dia. Ada kawan saya kesel banget sama temannya, kesel sama temannya. Tapi satu kali temannya ini sakit, dijenguk, nggak sadar buka buku-buku dia, ternyata yang ditulis nama sahib dia, foto sahib dia. Langsung dia terharu. Itu baru memakhluk. Oh, teman yang selama ini kita keselin, ternyata dia senang sama kita. Dia mengenang pertemanan dengan kita. Nah, itu sebenarnya sifat Allah yang sedikit diberikan kepada hamba. Ya. Jamaah subuh yang diberkahi Allah. Jadi tugas kita di dunia ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi itu tugasnya. Ma'a bersama ismihi namanya. Allah akan menjaga, tidak akan membiarkan orang yang bersama namanya yadur disakiti oleh makhluk di langit, apalagi yang di bumi. Maka simpan nama Allah di qalbu. Mengkiaskan kepada orang yang baca Quran, hadis Bukhari, bahwa orang yang beriman baca Quran itu seperti buah-buahan yang baunya harum dan rasanya manis. Jadi kalau kita zikir jahar, kalbu orang beriman itu kan manis karena ada nama Allah. Lalu jika dia jaharkan zikirnya, berarti orang itu sedang menebar bau harum. Begitu juga disebutkan orang yang mukmin tapi tidak mengeraskan Qur'annya, tidak menjaharkan baca Qur'annya, dia buahnya manis tapi tidak harum. Tinggal pilih. Maka saya, menu zikir saya ada dua, zikir jahar dan zikir khafi. Zikir yang dikeraskan, ada zikir yang dilembutkan. Jadi mau zikir jahar, zikir lembut tidak ada masalah. Tahu-tahu ada jamaah bertanya, Ustaz, Buya, iya, gitu nanyanya. Allah itu kan nggak tuli, nggak jauh. Kenapa ente zikir keras-keras? Jawabnya gimana, Pak? Allah nggak jauh, Allah nggak tuli. Bener, bener nih kalimatnya. Jadi karena kalimatnya benar, datanya sahih, pertanyaannya menjebak. Tidak semua kaidah yang benar, tapi penerapan dan pertanyaannya benar. Nah, tapi biasanya orang-orang yang nggak kuat kaidahnya, ke bawah juga juga ya. Allah kan dekat. Ngapain pakai teriak-teriak segala? Imam kita kena tuh, dipikir terkecam. Alhamdulillah, kena gitu. Gimana? Allah tidak jauh, Allah tidak tuli. Yang jauh dari Allah siapa? Kita. Yang tuli dari kalam Allah siapa? Qalbu kita. Maka zikir jahar bukan untuk menyakin Allah. Zikir jahar itu untuk menegur qalbu yang jauh dari namanya. Salah satu guru yang mengajarkan zikir jahar kepada kami, ini baru meninggal kemarin, namanya Syekh Syawir An-Naqsyabandi As-Samani. Saya mohon fatihahnya dari jamaah semua untuk beliau. Ilahuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam waliri'ihu syekhi Syekh Syawir An-Naqsyabandi As-Samani. Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah. Beliau ini zikirnya dua. Setiap ba'da isya di suraunya, surau itu kalau bahasa Arabnya zawiyah,
tempat latihan zikir kalau di sana. Itu pada Isya, ada orang nggak ada orang, beliau kalau habis Isya duduk sebentar, putar tasbih. Tasbih yang 100 itu diputar 50 kali. Berapa kali tuh Pak? Sekitar 5.000. Itu yang dihitung, habis itu ditaruh, tinggal kolbunya. Ini guru saya yang baru meninggal ya. Karena beliau sudah wafat, saya baru boleh sebut namanya. Dulu kita pernah bercerita tentang beliau, tapi kita sembunyikan namanya. Amalan beliau. Dan zikirnya, lidahnya dikunci, matanya dipejam. Kita sebut zikir khafi. Tapi hari-hari beliau pada subuh, pada maghrib itu zikirnya jahar. La ilaha illallah, kencangnya bukan main. Orang kayak beliau bukan orang yang tuli juga hatinya. Kenapa masih zikir jahar? Ternyata beliau ini senang memberikan jatah untuk lidahnya, ya, untuk tubuhnya. Ternyata dalam hadis Nabi ada sahabat, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada sahabat-sahabat yang memang suka zikir jahar, ada suka zikir lembut, dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengajarkannya. Lalu kenapa zikir la ilaha illallah yang tadi ada di hadis qudsi, yang ditimbang kalbunya, atau lafaz Allah Allah? Ternyata ada sebuah hadis qudsi yang lain, dialog hadis surat Imam Hakim, dialog Sayyidina Musa kepada Allah SWT. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, khussani bidhikri. Tolong ya Allah, beri aku kekhususan dalam berzikir. Maksudnya, kasih dong zikir spesial yang gak dikasih ke nabi-nabi yang lain, ke hamba-hamba engkau yang lain. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Itu ada tekniknya. Tapi kalau Nabi Musa langsung mau, jadi tekniknya langsung Allah yang ajarkan. Lalu Nabi Musa masih nanya, ya Rob, ini kan juga diajarin ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, yang khusus dong buat saya. Oh ternyata setiap kekasih-kekasih Allah itu ingin ada rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ya Musa, kamu timbang la ilaha illallah dengan langit dan bumi. Kalau tadi yang di hadis Imam Tirmizi ditimbangnya pakai apa? Pakai semua amal buruk. Ini ditimbang dengan apa? Dengan langit dan bumi. Di bumi ada makhluk yang zikir, di langit ada malaikat yang berzikir. Ditimbang dengan satu lafaz Nabi Musa, dibaca oleh Nabi Musa, la ilaha illallah. Nabi yang baca ya, karena Nabi yang baca, zahir batin yang ikut. Diambil lafaz itu, ditimbang. Di langit di bumi semua zikir malaikat kalah berat dengan zikir satu zikir Sayyidina Musa. Kalah berat. Fasaqulan, maka kalimat thayyibah itu dia lebih berat. Baru Nabi Musa nanya lagi, oh ternyata kekhususan la ilaha illallah itu bukan hanya di lafaznya, tapi di berapa banyak dan berapa dalam orang menghayatinya. Ya. Jadi boleh kita sama-sama berzikir la ilaha illallah, tapi yang berbeda satu saja. Seberapa dalam kita mendalami, meresapinya. Dan guru-guru kami selalu berpesan, zikir itu bukan hanya dibuat pengajian, tapi ada riyadhahnya, ada amalannya. Maka Bapak Ibu kalau punya Rotibul Haddad, Rotibul Athos, itu di tengah-tengahnya ada zikir la ilaha, itu penutup itu. Tapi coba lihat di situ, di Rotibul Haddad misalnya, sebelum baca la ilaha illallah ada namanya pembersihan.
Apa yang dibaca sebelum la ilaha illallah? Istighfarnya gimana? Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minan khataya. Ternyata Al-Habib Abdullah Al-Haddad sedang memberi rumusan kepada orang-orang yang berzikir dalam Rabbnya. Apa kata beliau? Ya, kalau engkau ingin menikmati lezatnya la ilaha illallah, maka sucikan dulu zahirmu. Rabbal baraya, ya Allah, Tuhan sekalian makhluk, astagfirullah, kami minta ya. Dari apa? Minal khataya, dari kesalahan baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi kita bersihkan dulu dengan istighfar. Makanya yang dibacanya bukan sekali, bukan juga 3 kali. Berapa di situ? 4 kali ada sirnya. Mengikuti hadis Abu Daud, ada satu zikir yang dibaca 4 kali. Ya, ada satu zikir di Abu Daud. Ya. Allahumma inni asbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata arsyika wa malaikatika wa jami'a khalqik. Itu ada zikirnya di Abu Daud. Ya. Kemudian ditulis oleh beliau dalam Ar-Ridul Latif oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Siapa yang baca 4 kali selamat dia lahir batin, Allah jaga. Kalau dibacanya sekali 1/4 dirinya, baca 2 kali setengah dirinya, dibaca 3 kali 2/3, dibaca 4, oh berarti Rasulullah SAW membagi diri manusia jadi 4. 4 inilah yang ditelurkan kemudian oleh para ulama ahlul haqaiq, disebut anasir al-arba'ah. 4 unsur tubuh manusia. Ada tubuh yang tanah, ada tubuh yang air, ada tubuh yang udara, ada tubuh yang api. Diistighfarkan semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahan tubuh kita ini 4 itu. Lalu Allah tiupkan roh yang suci ke dalam diri kita. Nah, roh ini kainnya yang membuat dia terlun 4 anasir ini. Jika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedurhakaannya disifatkan astagfirullah rabbal baraya. Siapa tahu ini, mohon maaf, orang tua kita dulu ketika mereka melakukan hubungan spesial dengan ibu kita, dia nggak zikir, itu nggak ngefek Pak ke tubuh kita. Maka kita istighfarkan bahan air itu yang mengalir di tubuh. Siapa tahu dulu orang tua kita, termasuk kita sendiri, pernah makannya tidak halal atau syubhat. Tapi bagi ahli zikir, antum makan nggak nyebut basmalah, itu syubhat. Walaupun secara fikih tidak, tapi dalam ilmu habaib, Sayyidina Nuh tidak pernah makan kecuali dengan bismillah, tidak pernah selesai kecuali dengan alhamdulillah. Maka disebutlah Sayyidina Nuh abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Ya, jadi kalau zikir astagfirullah baraya, 4 unsur tubuh ini istighfarkan. Ya, saya dengar orang Bali senang baca Rotimul Haddad, alhamdulillah, itu bagus. Itu amalan wali kutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau zikirnya banyak. Nah, ini zikir untuk umum. Tapi zikir umumnya udah secanggih itu kalau paham. Baru setelah istighfar yang keempat masuk ke la ilaha illallah. Teknik berjalanlah, ambil kepada ahlinya. Saya tidak boleh obrol di pengajian subuh. Ya. Itu ada ilmunya. Kalau sholat lewat fikih mazhab, fikir lewat tariqah. Carilah mursyidnya. Ya. Dari mursyidnya ambil, kunjungi, datangi mereka, ambil teknik berzikirnya kepada mereka. Kalau dapat tekniknya, baru berselaras antara zahir dan batin. Ya. Insya Allah. Sampai jam berapa nih Pak? Jam 7. Yang mau kerja aman ya? Mau tanya jawab? Tanya jawab aja ya. Baik, lebih kurang itu pengantar zikir, kajian zikir pada pagi ini. Semoga umat Islam di Bali kuat zikirnya, sehingga qalbunya makmur dengan Allah, supaya Allah tidak cemburu
Kalau ada selain namanya di kolbu, innallaha ghayurun, Allah sangatlah pencemburu. Ya. Wassalamualaikum. Silakan kalau ada yang mau berbagi pandangan, bercerita atau bertanya, ya, silakan diatur baginya. Ya, diatur. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum berdiri. Berdiri. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba sudah. Kalau antum bacanya tadi pakai ruk, pingsan lah. Ya. Itu ayat dibaca oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, lebih dari 5 orang pingsan. Dan diriwayatkan yang hadir di majelis Sayyidina Al-Hasan Al-Basri itu murid sahabat. Itu tidak hanya manusia, Pak. Jin pun hadir. Jin 4 jin meninggal. Baca ayat itu. Begitu ulama salafus soleh dulu baca Quran. Alam ya'ni itu lebih halus daripada alam ya'ti. Telahkah datang? Sudahkah datang? Ini bahasa halus. Kalau alam ya'ti itu kasar, kenceng. Ya, alam ya'ni itu ngomongnya pakai kolbu. Sudahkah datang kepada orang beriman? Ya, waktu yang jika mereka sebut nama Allah, kolbunya taksha, ya, kolbunya tunduk. Itu semua yang hadir menangisi kolbunya. Ya Rabb, kolbu kami keras ya Allah, kolbu kami keras ya Allah. Maka mereka menangisi kolbunya. Suatu kali saya mentalkin orang, Pak, murid-murid kita semuanya nangis kecuali satu orang. Orangnya sudah bergelar, nggak ada lagi sekolah habis itu. Berarti gelarnya apa tuh? S3 atau doktor. Di akhir orang semua nangis salaman, dia baru mau nangis. Orang udah selesai nangis, dia baru mau nangis. Apa yang dia tangisi? Buya, ada apa dalam hati saya? Terisak-isak deh. Ada apa dokter? Yang lain tamatan STM, SMA nangis. Saya kata orang ahli agama, kok nggak bisa nangis? Itu nangis itu cuma gitu. Saya baca habis itu. Tapi saya pun mau nangis Pak ngeliat dia. Itulah makna ayat. Pada orang-orang yang katanya beriman, bisa kalbunya tersentuh menyebut nama Allah, tapi nggak usah khawatir. Di ayat berikutnya itu, yang menghidupkan bumi siapa? Allah. Jadi bedanya bumi sama kolbu kan beda-beda tipis. Bumi itu yang sudah tandus, Bapak yang umroh hari bulan lalu, 2 bulan lalu, bulan Januari, negeri tandus di Mekah, di Madinah, bukit-bukitnya hijau. Bukit-bukitnya hijau. Orang Bali kan biasa ngeliat hijau-hijau ya. Mereka ngumpul-ngumpul di tempat lucu. Kalau kita mungkin nganggapnya norak, tapi bagi mereka itu spesial. Cuma kalau saya ketakutan melihat itu. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atana hatta ya'ud al-arabu bumujan wa anhara. Itu tanah Arab kalau sudah kembali hijau dan banyak sungai, itu pertanda la taqumus sa'a, tidak terjadi kiamat sampai terjadi hal itu. Kalau saya malah ngeri berita-berita itu dan melihat itu. Pas saya datang, rumputnya udah mulai memutih, tapi masih ada yang hijau-hijau.
Jadi ada mereka yang melihat itu gira, sorak gembira, ada yang nangis. Samalah lebih kurang banyak. Jadi itu ayat surah Al-Hadid. Namanya surah Al-Hadid, tapi kalau dibaca, kalau kita kayak digemplang, itu ayat luar biasa, Pak. Bisa menundukkan hati orang-orang yang keras, yang mau munsif, yang mau insaf. Insya Allah. Semoga hati kita termasuk yang insaf. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada lagi? Ada Pak? Ini janjian nih kayaknya nih ya. Supaya Bapak ini bisa ingat Allah terus, Pak ya, gitu. Di dalam hadis perintahnya dan Al-Quran itu pasti nyambung. Di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya, bukan selama-lamanya. Ini kata kunci. Baca Quran ini harus cerdas, Pak. Ya. Dalam hadis, baginda Rasulullah SAW memberikan kalam indah kepada seorang sahabat yang disebut Al-Musalsal bil Mahabbah. Ya Mu'az inni uhibbu, wahai Mu'az, aku cinta kepadamu. Faqul fi kulli duburis shalah, bacalah setiap habis salat atau di ujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku mengingat Engkau. Maka jawabannya gimana? Pertama, zikir itu perintahnya sebanyak-banyaknya, bukan selama-lamanya. Kalau nggak percaya, tanya mursyid. Pasti ada saat dia tidak berzikir. Tapi inilah jalan keluarnya, halul masyakil. Allahumma a'inni ala dzikrika, bukan Allahumma adilni ala dzikrika. Allah sebut dia, Nabi nggak ngajarin zikir. Ya Allah tetapkan aku zikir, ya Allah dawamkan kau kan aku zikir, enggak, itu berlebihan. Enggak kuat itu. Maka Rasulullah ajarkan kalimat yang cocok untuk tubuh kita. A'inni ya Rabb, bantu lisanku, bantu qalbuku, bantu ruhku menyebut nama Engkau. Itu. Jadi caranya banyak-banyak baca zikir ini. Baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Min alamati aulillahi alaik. Ciri-ciri Allah memberikan aunnya, Allah membantu engkau. Yasrallahu alaik dzikras, Allah mudahkan menyebut namanya. Jadi siapa yang zikir tadi pagi, zikir setelah ini, berarti dia sedang dibantu oleh Allah. Nama Allah lebih berat dari langit dan bumi. Sekarang disuruh kita baca, gimana kita nggak kebenaran? Itulah sebabnya kita ini nggak sanggup zikir setiap masa. Jadi di saat Allah menyebut nama kita, kita ditakdirkan menyebut nama Dia. Siapa yang sanggup begitu setiap saat? Nanti lupa nikah, lupa kerja. Karena orang kalau asik masuk dalam zikrullah, dunia hilang. Maka Allah sengaja sesekali bantuannya ditahan supaya manusia hidupnya seimbang. Itu. Jadi sebenarnya zikir itu Allah juga. Fazkuruni azkurkum, sebut aku sebut kamu. Duluan mana yang nyebut, Pak? Allah berkata. Duluan mana yang nyebut? Ya. Sejak kapan manusia makhluk lebih dulu menyebut nama Allah daripada Allah sendiri? Maka hadis ini menjelaskan hubungan ayat-ayat tadi. Salah satu ciri-ciri orang itu disebut oleh Allah, dibantu oleh Allah, itu bahasa lainnya, dia dimudahkan menyebut nama Allah. Jadi Bapak kalau nyebut nama Allah itu lagi dibantu sama Allah, berarti Allah lagi nyebut kita.
Gitu ya. Jadi ikutin saja zikir pagi sore, usahakan zikir setiap nafas naik turun. Jika tidak sanggup kita istighfar. Ya. Bahkan dalam sholat pun kita berperang dalam pikiran, benar nggak? Giliran sholat pikirannya macam-macam. Kok bisa begitu? Ini yang disebut gelombang otak menuju tenang. Orang kalau menuju tenang, maka pikirannya akan flashback dulu semua. Semua, cuma kita kelamaan di situ. Kalau ahli zikir dia langsung sampai ke ujungnya. Itu yang disebut as-sakinah. Sakinah itu di qalbu, tumakninah itu pada jasadnya. Maka ahli fikih bersambung, berkolerasi antara sakinah di dalam qalbu dengan tumakninah pergerakan sholat. Di tumakninah itu bukan dari sholat yang gerakannya lama. Kan ada tuh yang sholatnya lama, tapi pikirannya sebenarnya galau. Karena dia memulai gerakan tenang bukan dari qalbu. Gerakan tenang itu dari geraknya qalbu. Di sini dulu tenangnya sampai sakinah. Baru natijahnya tumakninah. Maka kepada guru-guru fikih, mohon maaf bukan ingin mengajari antum, wajib belajar zikrullah supaya dapat sakinah. Karena apa? Imam Ghazali menganggap tumakninah di sholat itu rukun. Termasuk penulis kitab Kifayatul Akhyar Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni, itu kitab pertama dalam fikih Syafi'i. Itu tumakninah bagian daripada rukun. Wala sabila ilaiha illa sakinah fil qulub. Tidak ada jalan menuju itu kecuali qalbu yang sudah diberi anugerah sakinah. Sakinah itu qalbu tenang. Kok begini lagi dia? Dengan apa caranya? Hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu. Ya, alas itu satu lagi Pak. Ya, lagi. Satu aja. Kami ayat ini sebagai temannya masjid Al-Azhar Hamdan menjelaskan apa beda orang yang zikir kepada Allah berjalan. Kalau dia berjalan, katanya terpandu, dapatnya aku. Satu orang berjalan terpandu, dapatnya asbab. Itulah bedanya orang yang melakukan zikir atau itu mazahir, indikator berarti orangnya itu, mohon maaf Pak ya, itu zikir awam. Mau zikir khawas ya? Mau zikir khawas? Ini serius, ini kutunullah salafus soleh. Imam Junaid ketika ada muridnya kejepit kakinya, kesandung, bacanya lebih kencang lagi, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata gurunya ini? Kalian baca begitu karena kesakitan. Ada yang juga baca istighfar. Ini untuk orang awam soleh. Buya Hamka lagi berkalam untuk orang awam. Beliau lagi bukan berkalam dengan yang khawas. Jadi kalau kesakitan baru baca asal. Ya, kalau lagi ada masalah baru baca lahal. Ya. Pernah lagi ada masalah nggak? Terus gini-gini lahal. Saya sabar Pak, saya sabar. Itu bagi orang awam soleh, betul. Tapi mau jadi orang awam selama-lamanya? Mau naik nggak? Harus naik. Jika ilmu zahir aja, ilmu umum aja ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, masa ilmu zikir gitu-gitu aja dari dulu? Makanya sholat antum nggak khusyuk-khusyuk. Zikirnya nggak berkelas, karena nggak mau zikir yang berkelas. Zikir yang berkelas gimana? Tidak menyebut la haula wala quwwata illa billah ketika ada masalah. Menyebutnya ketika tidak ada masalah, bisa nggak? Itu ajaran dia. Satu lagi, ada seorang imam dulu, sezaman juga lebih dahulu dari Imam Junaid, gurunya beliau Saril Saqti.
Seingat saya dalam kitab Risalah Al-Bushayra dan kitab-kitab yang lain, beliau ini punya toko di pasar. Tokonya kebakar. Toko kebakar. Semua toko kebakar. Biasa kan? Kalau zaman kita biasanya toko kebakar ada unsur politik. Tapi ini nggak ada politik-politik, cuma musibah. Tiba-tiba beliau dikabarkan oleh asistennya, ya saya ini Postor al-Aswad itu pasar kebakaran kecuali toko. Apa jawaban dia? Alhamdulillah, senang ya, keramat juga nih gue nih. Ya, kalau kita begitu kan, ya, oh alhamdulillah, semua rumah kebanjiran kecuali rumah saya. Ya. Gempa, semua rumah roboh kecuali rumah saya. Itu kalau kita ya, kayaknya soleh kalau ngomong begitu. Itu zikir orang awam. Orang awam sibuk mandiri sendiri, kurang perasaan. Masa itu baca alhamdulillah di saat orang punya musibah. Apa kata Imam Syafi'i? Inilah astaghfirullah ta'ala. Aku senantiasa istighfar. Karena 30 tahun yang lalu qultu alhamdulillah, aku salah membaca alhamdulillah. Jadi zikir ini ada kurikulumnya, nggak boleh salah paksa. Maka saya nggak tahu tuh kalau orang-orang yang takbir kemarin mentakbiri ulama, mentah orang dengan takbir, tidak pada tempatnya. Kalau dia bertemu imam ini mungkin digampar-gampar karena dia zikir sembarangan. Ahli zikir kok diteriakin zikir, berdiri kalian. Kalau begitu ya nama beliau. Jadi nanti kalau orang dapat musibah, jangan ngomong alhamdulillah, kita ngomong astagfirullah. Semua gitu. Segera apa yang ada di toko yang itu begitu bantu untuk orang. Beliau terdiam sejenak baca alhamdulillah dan gak simpatik dan gak empati dengan orang. Kalau orang simpatik kan cuma ngomong kasihan ya kan gitu. Dan kalau orang empati, apa yang dia punya dia bantu. Itulah kerohanian wali-wali Allah besar di zaman dulu. Ya, itu nggak perlu ditanya lagi kenapa begitu. Ya itulah ahli-ahli Allah, ulama-ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah, ahli-ahli zikir. Mereka yang disebut hakikatus salaf, salaf yang sebenarnya. Ya, salaf yang sebenarnya mereka itu. Jadi yang tadi itu Ustaz, itu kalam Buya Hamka untuk orang awam. Tapi beliau sendiri kan penyesir. Beliau kan terakhir hayatnya bersuhbah dengan Abah Hanum. Dan ayah beliau sendiri itu orang tarekat, cuma fikihnya ketat. Dan kakeknya mursyid dua thariqah Ba'lawiyah dan thariqah Naqsyabandiyah. Ya, Syekh Amrullah Tuan Kufisai An-Naqsyabandi Al-Ba'lawi. Ya, thariqahnya tua. Maka beliau mengatakan dalam bukunya, ya, di dalam diriku mengalir dua darah, satu darah padri kanan, satu darah padri kiri. Padri kanan itu maksudnya ahli zikir, satu lagi padri yang suka ingin pembaharuan, revolusi. Makanya Buya Hamka sempat konflik dengan Soeharto. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Sudah 6:30 cukup ya. Baik Bapak Ibu yang berkata Allah sungguh baik kita dengan doa pada hari ini yang besar ya Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang berhubung kepada manusia. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن وأعنا على حب النبي وأعنا على كثرة الصلاة على حبيبك اللهم يا الله yang namanya lebih besar dari semua, yang zatnya lebih besar dari semua, yang sifatnya lebih suci dari semua sifat, yang afal perbuatannya lebih sempurna dari semua perbuatan. Kami tidak sempurna ya Allah. Kalbu kami tidak pernah bersih ya Allah. Pikiran kami selalu kotor ya Allah. A'inna ala dzikri. Namun ya Allah, bantulah kami menyebut nama Allah dalam lisan kami,
pikiran kami dan kolbu kami. Izinkan diri kami yang hina ini ya Allah menyebut nama Engkau yang mulia. Wahai Ta'ala, ya Allah kami ini kurang bersyukur ya Allah, kurang berterima kasih kepada Engkau, kurang berterima kasih kepada makhluk-makhluk Engkau. Aina ala syukur. Bantu kami ya Allah untuk berterima kasih kepada Engkau, berterima kasih kepada kekasih Engkau, berterima kasih kepada makhluk-makhluk Engkau. Wahai Rabbana ala husni ibadah. Bantu juga kami ya Allah untuk membaguskan ibadah kami ya Allah. Meskipun ibadah kami tidak akan pernah sempurna, kecuali Engkau yang menyempurnakannya ya Allah. Allahumma yang qalibal qulub, ya Allah hati kami berubah-ubah ya, kadang baik, kadang tidak baik. Hanya Engkau yang menetapkan dalam kebaikan ya Allah. Karena hati kami berubah ya Allah, maka ubahlah dia menjadi lebih baik ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatus sadr. Ya Allah, kami memohon hati yang bersih, hati yang selamat daripada kebencian, hati yang penuh dengan kasih sayang yang pernah Engkau turunkan kepada kekasih kami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri keberkahan kami di dunia, di keluarga kami, di usaha kami. Wa nas'aluka ya Rabbana al-hasanah kadzalika fil akhir, dan kami bermohon kepada ya Allah keberkahan, keselamatan dan syafaat di akhir. Allahumma mati'na bi ru'yatika wa bi ru'yati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi kami, beri kami nikmat terbesar di dunia dan di akhir, yaitu memandang kepada Engkau dan Nabi Engkau. بحق نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة. ikuti saya. Sallallahu ala nuril Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.